manage your time to achieve your goals and value. Kelolalah waktu dengan baik untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan serta nilai-nilai yang kita perjuangkan. Nah, karena itu penting sekali kita mengelola waktu. Ya. You cannot see it, you can borrow it, you cannot lend it, you can live it, you cannot take it, you can only do two things with it. Use it or lose it. Kita tidak dapat melihatnya, kita tidak dapat meminjamnya dari orang lain, dan kita tidak dapat meminjamkannya, kita tidak dapat meninggalkannya, kita tidak dapat mengambilnya. Yang dapat kita lakukan hanya dua hal, gunakan atau kehilangan kesempatan. Itulah waktu. Soalnya saya cek. How you spend your time? Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Nah, coba mau tanya nih sama ponakan-ponakan di chat. Coba tuliskan semalam berapa jam tidur. Nah, coba tuliskan semuanya di chat. Om Ujang ingin tahu nih, ya. Berapa jam? Coba tuliskan. Berapa jam tidur semalam? Wah, 8 jam Hilmi. Oke, coba siapa lagi yang mau tahu 5 jam? Aimat 5 jam. Oke, siapa lagi? Tidur 7 jam Kamal. Oke. Siapa lagi? Tuliskan. Melani 5 jam. Tidur adalah salah satu kegiatan utama yang kita lakukan. Juga belajar, bekerja bagi orang dewasa, bermain bagi anak-anak, ya. Dan jangan lupa olahraga dan bergerak. Nah, ini adalah tipikal kita menggunakan waktu. Nah, ini saudara-saudara dari Amerika nih, ya, mohon maaf, saya hanya ada data dari Amerika, bagaimana orang Amerika menggunakan waktunya. Nah, ini menarik, ya. Rata-rata menonton televisi hampir 2,5 jam per hari, tidur 8,6. Wah, ini jumlahnya cukup lama juga, ya. Nah, ini ada perbedaan nih. Ternyata perempuan lebih banyak tidur, lebih lama tidur, ya, dibandingkan laki-laki. Baik untuk usia 20 atau 24, 25 sampai 34. Nah, ini benar nggak kira-kira nih? Coba saudara-saudaraku yang di khas, apakah benar ibu-ibunya lebih lama tidur dibandingkan bapak-bapaknya? Ya. Kemudian ternyata orang Amerika ini sangat bagus gaya hidupnya. Rata-rata itu 0,3 jam per hari untuk berolahraga. Dan ternyata lebih lama juga untuk bersosialisasi. Nah, ini mungkin menarik kalau dilihat bagaimana orang Indonesia memanfaatkan waktu. Nah, apa yang kita maksudkan dengan mengelola waktu? Ya. Nilai yang kita anut, ini akan mengarahkan kita untuk mengambil berbagai keputusan. Dan termasuk menggunakan waktu. Bagi orang Islam, maka nilai value-nya adalah bagaimana bisa beribadah setiap hari. Dan itu yang harus menjadi kita gunakan untuk pengambilan keputusan menggunakan waktu sehari-hari. Mengelola waktu, tujuan utamanya hanya satu. Bagaimana tujuan kita tercapai. Bagaimana cita-cita itu kita capai. Dengan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita maksud dengan waktu? Sering kita mendengar, wah, waktuku sempit. Nggak punya waktu. Nah, ini salah satu problem, ya. Satu problem yang dihadapi oleh apa yang disebut dengan manusia modern saat ini. Kita tidak punya waktu. Nah, ini yang sering kita ungkapkan. Tapi bagaimana orang mengukur waktu seringkali berdebat. Dan waktu adalah sumber daya yang kita kaitkan dengan keinginan kita, ya, capaian kita dan lain sebagainya. Nah, Kamal, 5 tahun ke depan apa cita-cita Kamal? Ayo. Masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Amin. Oke. Hilmi, 5
5 tahun lagi apa cita-citanya? Halo Hilmi? Kamal tahun ini apa cita-citanya Kamal? Tahun ini cita-citanya Ya, Kamal. sudah tercapai. Oke. Berat badan. Ikman, kalau Ikman apa cita-citanya tahun ini? Halo Ikman. Mau nggak kawin? Oh, ini kok nggak kedengeran suaranya nih ya? Nah, sehari-hari kita memutuskan apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Nah, keputusan itu harus kita kaitkan dengan value atau nilai kita. Nah, karena itu, bagi orang-orang yang beriman, maka penggunaan waktu harus dikaitkan dengan visi utama sebagai orang Islam, yaitu mencapai derajat takwa. Bagaimana waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai derajat takwa. Dan pelajaran menunjukkan bahwa mereka yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mereka akan mendapatkan prestasi. Bahkan Allah gantikan langsung mereka yang pandai memanfaatkan waktu, dia juga mendapatkan keberuntungan di dunia ini. Coba kita perhatikan. Perusahaan yang lebih dulu memperkenalkan transportasi online, dia berjaya saat ini. Karena orang lain tidak pernah memikirkan, dia memikirkan terlebih dahulu. Dalam bisnis disebut dengan siapa yang masuk ke pasar duluan, dia yang akan memenangkan peperangan. Coba kita perhatikan atlet. Tidak ada satu atlet pun yang tidak menggunakan waktunya dengan efisien untuk apa? Berlatih. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah balas seketika itu juga bagi mereka yang memanfaatkan waktu dengan baik, mereka akan mendapatkan prestasi. Coba lihat para penghafal Al-Quran. Berapa hari dia luangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Dan hasilnya Allah balas saat itu juga. Saat ini, mereka bisa menghafalkan beberapa juz dari Al-Quran, bahkan seluruh 30 juz dari Al-Quran. Nah, karena itu, waktu ini sebagai sebuah sumber daya. Ya. Hanya cirinya, waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat digantikan. Bersifat terbatas. Tetapi dimiliki oleh semua individu. Dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam sehari. Nah, ini ya. Jadi waktu ini dimiliki 24 jam sehari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu sering kita bedakan beberapa hal. Yang pertama kita sebut dengan waktu yang produktif. Ya, saya ulangi, waktu yang produktif. Nah, yang kedua, waktu subsisten, waktu antara, atau waktu luang. Nah, inilah beberapa pemanfaatan dari waktu tersebut.